Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pendidikan, pemirsa portal dunia pendidikan dimanapun berada. Hari ini Kamis tanggal 10 November 2022 di UPTD SPF SMP Negeri 6 Lili-Rilau Kabupaten Sopeng dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan program peningkatan kompetensi literasi dan numerasi dan pembelajaran paradigma baru. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala UPTD SPF SMP Negeri 6 Lili-Rilau Bapak Misbahuddin Tahir, SPD, MPD. Selanjutnya materi disampaikan oleh Pengawas Pembina UPTD SPF SMP Negeri 6 Lili-Rilau Kabupaten Sopeng Bapak Dr. Andes Irwan S, MSI, MPD. Jadi sebenarnya masalah sosialisasi literasi dan numerasi, mana apa yang saya sudah laksanakan setelah mengikuti pelatihan di Makassar, terutama pada sekolah yang memberikan sosialisasi tentang materi ini ke. Untuk mengejar pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan perluasan akses di semua jenjang pendidikan, termasuk peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan. Kebijakan terkait akses bermakna bahwa Kemendikbud berfokus pada pembukaan akses pendidikan kepada seluruh jenjang pendidikan. Dimensi ya ini, jadi mungkin nanti Bapak Ibu, karena sebenarnya yang sudah mohon kan sama ini perlu intervensi khusus karena dia merah, ya karena dia merah, ya ini numerasi, ya di bawah merah ternyata artinya kalau dilihat ini kuning, berarti mungkin agak lumayan nih nilainya numerasi kita dibanding literasi. Maridi Pak, ya kurang dari 50% murid mencapai kompetensi Maridi. Ya, aku mencalai ya Pak, sebagian besar murid. Kasihkan beberapa informasi lintas teks, ya mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks. Ya, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dia masih dasar di bawah ya. Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi implisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Ini indikator daripada literasi Pak. Ya. Ada kejadian alam, tapi pertanyaannya adalah apa kesimpulan teksnya begitu? Ya. Ya. Itu saya katakan Pak. Kalau selama ini kita hanya dilaksanakan oleh bahasa Indonesia. Ya, selama ini Pak. Semua kudu bahasa Pak. Ya, maksud saya katakanlah bahasa. Ya. Itu tadi kompetensi literasi. Sekarang masalah kesenjangan fasilitas. Ini terutama yang diisi oleh Bapak Ibu guru dalam Sulinggar. Ya. Ya. Ini kan bisa juga menggambarkan yang namanya kesenjangan. Literasi, nilainya anak-anak juga. Ini kesenjangannya yang mau dilihat ini. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan yang antara anak-anak kita dengan anak-anak atau sekolah lain satuan pendidikan. Kan yang mau dilihat di sini Pak, satuan pendidikan. Jadi sama itu tadi, cuma penjelasannya beda. Untuk menyelesaikan masalah kompleks
serta non-rutin, ya, yang tidak biasa. Rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Peserta didik mampu mengaplikasikan, kalau tadi bernalar, kalau ini mengaplikasikan pengetahuan matematika, keterampilan dasar, matematika, komputasi dasar, ya, komputer, ya, dalam bentuk persamaan langsung, penguasaan konsep yang parsial, ya, terpisah-pisah, ya, kita sih bolo-bolo baca sini ini yang diharapkan, ya, pendidikan berkualitas, meningkatnya hasil belajar, kemudian kompetensi kognitif dan kognitif. Nah, kemudian ini di asesmen nasional ada 3 Pak, yang di siswa, ya. Kemudian non kognitif diukur dengan karakter atau perilaku siswa, itu kan diisi oleh siswa, ya. Ya, di literasi itu Pak, sama sebenarnya di numerasi. Ada 3 komponen literasi. Bisa berarti kontennya, bisa dilihat dari konteksnya, bisa juga proses kognitif. Kalau konten isinya, jadi soal-soalnya itu berbentuk teks informasi, ya. Kemudian teks fiksi. Jadi itu 2 jenis nanti itu Pak, ya. Kemudian kalau dari segi konteksnya, ya, karena kadang-kala ada juga soal nanti bersifat personal, ya, pribadi, ada juga sosial budaya, ada juga saintifik yang eksat, ya. Dan bagaimana dia mengintegrasikan, ya, memadukan, ya, literasi dulu, ada tertulis, bisa mendengar audio, ada visual, ada didengar dilihat, ya, ada juga yang spasial, ada non verbal, ya. Kognitif ini ada 3 Pak tadi, menemukan informasi, ya, mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari teks, dan mengintegrasi, yaitu memahami informasi tersurat, artinya yang nampak maupun yang tersirat, ya. Nanti masuk literasi tahap kedua, itu tadi pengayaan. Jadi anak-anak sudah bisa ada tagihan. Itu artinya dia bisa apa yang dia butuhkan sehingga dia efektif. Agak mana perlu aja terus apa? Artinya waktu kami pelatihan seperti ini, jadi ini juga yang diharapkan Bapak Ibu kepada kita, juga kepada anak-anak kita. Ya, menemukan, memahami, menggunakan. Nah, ini literasi. Kembali itu tadi juga Pak, kompetensi. Nah, ini perkembangan awal, ini tadi, ya, kemampuan menggunakan bahasa gambar, tentu beragam untuk membaca, menulis. Ini ya masih awal Pak, ya. Kemudian generasi kedua, ya, sudah mulai, ya, literasi dengan situasi dan praktik sosial, ya. Mengakses dan menemukan isi teks. Kira 3 itu paling bagus, ya, ya. Tentang lebih tahu, ya. Aljabar, data dan ketidakpastian. Sama itu juga tadi konteksnya, ya, ada personal, makro, ya. Nah, dia tetap biasa mundurnya, biasa itu dia tetap biasa maju 10, mundur 3, maju jumlahnya banyak, mulai dari data mengenai teknologi, data perdagangan, data banyaknya konsumsi makanan, istilah matematika lebih tahu ini, ya. Bisa sosial budaya, saintifik, sama itu tadi dengan literasi. Artinya model kontes ini berfokus pada aktivitas seseorang, keluarganya atau kelompoknya. Langsung ada soalnya, ya, ini bukan personal. Suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping dasar, yaitu keju dan tomat. Ini oleh seorang reporter. Dalam hal ini peserta didik akan memposisikan dengan sains dan teknologi. Yang misalnya cuaca, ekologi, 500 ya. Kan anorganik Pak ini. Ya. Ini organik. Ya. Jadi makanya soalnya sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Nah, karena ini Pak, ini karena kameta tahu ini. Tapi ini mesti jangan kita terlena dengan organik. Ya, karena pertanyaannya nanti pada dia aku tanah anorganik atau aku tanah ini diketahui waktu dekomposisi pupuk sekali paket kurang berarti kurang ya, lebihnya ya. Ini jadi minggu baru 5 bulan, jadi ada bulan ada minggu. Jadi pertanyaannya ya, ketika digabung pasti tidak bisa karena ini bulan, ini minggu.
B. Pernyataan tersebut dikoreksi lalu manakah koreksi yang benar? Mana koreksi yang benar? Ya. Apanya Anda perhatikan? Nah, mana koreksi yang benar? Perhatikan satuan waktu. Karena dia menyatakan selisih waktu pada diagram sama. Dia nasihat pernyataan maka pada meja mata nih gabung nih. Padahal ada 5 bulan, ada 5 minggu. Maka di sini yang mana koreksi yang benar dari guru mestinya perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Tidak bisa. Udah bisa dijalan kepala deh, Mak. Ya. D, C, A, B. A panjang AB sama dengan CD. Benar atau salah? Benar? Ya.